kasar ya. Kenapa ya? Padahal kita lihat bensinnya juga masih banyak ini, tapi kok kasar ya mesinnya. Kenapa ya? Apa kena olinya kayaknya? Bentar, aku tak search dulu ke internet, siapa tahu ada solusi. Apa ini, Bet? Kenapa nih? Jadi aku kan naik sepeda motor, itu mesinnya kok agak kasar. Apa dari olinya ya? Kira-kira bagaimana sih? Aku ini kepo banget caranya membuat minyak pelumas ini bagaimana gitu. Oke, jadi gini, Bet. Pada era industri modern sekarang ini tuh kebutuhan terhadap sistem otomasi itu yang andal dan fleksibel semakin mendesak, terutama dalam industri minyak pelumas atau industri yang pembuatan minyak pelumas. Iya. Proses pencampuran antara base oil dengan aditif itu harus dilakukan secara presisi untuk meninjau agar mutu produk itu dan efisiensi produksi gitu. Intinya kualitas minyak pelumasnya itu akan semakin bagus gitu, semakin bagus dalam performanya. Oke. Itu base oil dan aditif itu apa? Oke, jadi gini, Bet. Untuk base oil sendiri itu sebagai mineral oilnya dan aditif itu sebagai friction modifier. Untuk mineral oil sendiri itu berasal dari distilasi minyak bumi, dan sedangkan untuk friction modifier itu berfungsi untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan performa pelumas gitu. Oh, jadi begitu. Iya. Terus untuk prosesnya itu bagaimana? Oke. Untuk prosesnya itu biasanya di industri modern saat ini itu biasanya menggunakan batch reaktor itu, Bet. Apa itu batch reaktor? Oke, batch reaktor itu jenis reaktor yang beroperasi secara tidak kontinu. Artinya bahan-bahan yang dimasukkan direaksikan atau dicampur lalu dikeluarkan secara bertahap gitu. Kenapa yang dipilih itu kok batch reaktor gitu? Oh gitu. Kenapa yang dipilih itu batch reaktor? Batch reaktor dipilih karena sesuai dengan karakteristik produksi minyak pelumas sendiri yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pengisian fluida dasar, terus penambahan aditif, pengadukan hingga transfer ke finish tank gitu. Iya, iya. Oke, mungkin dari batch reaktor sendiri itu aku punya usulan alat nih agar kita itu tahu bagaimana sih proses industrinya itu di industri bagaimana. Jadi aku buatlah alat seperti simulasi, Bet. Iya. Jadi simulasinya itu aku menggunakan CX programmer atau menggunakan PLC Omron gitu. Nah, di dalam PLC Omron itu ada diagram ladder yang berfungsi untuk membuat logika on off untuk pengoperasian sistem pada PLC gitu. Iya, iya. Terus ada juga yang namanya CX Designer. CX Designer ini digunakan untuk merancang atau mendesain HMI-nya, Human Machine Interface. Iya, iya. Gunanya Human Machine Interface itu digunakan untuk bagaimana cara kita mengontrol dari jarak jauh Iya, gitu. iya. Jadi agar operator tidak mendatangi langsung ke dalam tempat si batch reaktor tersebut gitu. Terus juga selain menggunakan PLC, aku juga menggunakan microcontroller, Bet. Iya, iya. Microcontroller yang aku gunakan yaitu menggunakan STM32 chip IDE sebagai software. Untuk simulasinya aku menggunakan dari Proteus. Iya, iya. Jadi aku membuat dulu programnya ke STM32 chip IDE, lalu nanti disimulasikan ke Proteus. Nah, untuk di Proteusnya sendiri itu kita lebih ke arah programmingannya gitu. Jadi nanti urutannya nanti mungkin hampir persis seperti sama yang ada di PLC. Mungkin bedanya mungkin pada level sensornya harus ditekan terlebih dahulu gitu. Selain menggunakan microcontroller juga, aku juga menggunakan FPGA atau Field Programmable Gate Array gitu. Nah, pada FPGA ini atau Field Programmable Gate Array itu menggunakan bahasa
Verilog atau VHDL itu. Jadi untuk simulasinya aku menggunakan model SIM yang itu sudah ada di dalam softwarenya itu guys. Itu software yang aku gunakan untuk membuat bahasa pemrograman FPGA yang Verilog itu aku menggunakan software Quartus Prime. Itu, dan di dalam Quartus Prime itu sudah ada model SIM. Terus nanti kalau sudah pembuatan FPGA atau bahasa pemrograman FPGA nanti akan disimulasikan menggunakan model SIM. Di situ kita bisa melihat gelombangnya gitu. Gelombangnya itu dilihat apakah memang program ini bisa berjalan atau tidak. Jika nanti gelombangnya semakin banyak, nanti akan muncul bilangan hexadesimal. Gitu. Mungkin pada kesimpulannya memang sangat penting lah batch reactor ini untuk masa yang akan datang. Apalagi kan pada industri saat ini kan sudah banyak berkembang, entah itu bisa sampai ke 4.0, 5.0 dan seterusnya. Oke, conclusion. Pada awal perancangan proyek ini saya melihat adanya tantangan nyata dalam proses pencampuran fluida di industri, khususnya di industri pelumas. Proses pencampuran material seperti base oil dan aditif tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena kesalahan sekecil apapun dalam perbandingan atau pengadukan dapat berpengaruh besar terhadap mutu, viskositas, dan stabilitas produk akhir. Dalam skala industri, kesalahan seperti ini bisa menyebabkan penurunan performa pelumas, bahkan menimbulkan kerusakan pada mesin pengguna akhir. Dalam konteks pendidikan, saya juga melihat adanya celah antara teori yang diajarkan dan praktik langsung di lapangan. Banyak mahasiswa atau operator yang memahami konsep dasar kontrol industri, tetapi belum mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkannya. Perangkat keras industri pun tidak selalu tersedia, mahal, atau beresiko jika digunakan sembarangan. Maka dari itu, saya mengambil inisiatif untuk membangun simulasi batch reaktor otomatis berbasis PLC Omron dengan HMI Human Machine Interface yang bertujuan menjembatani kebutuhan industri dan pendidikan secara bersamaan. Sistem ini dirancang untuk meniru proses pencampuran dua jenis cairan. Yang pertama, mineral oil sebagai base oil dan friction modifier sebagai aditif. Prosesnya dikendalikan sepenuhnya oleh logika ladder diagram yang saya bangun pada JX Programmer dengan alur sebagai berikut. Ketika tombol start ditekan dan sensor low level menyatakan aman, proses dimulai. Valve A terbuka untuk mengisi material sambil menghitung volume dengan counter internal D0. Setelah volume A terpenuhi, valve B menyala untuk mengisi material B dihitung dengan counter D1. Saat kedua material telah masuk, sistem mengaktifkan stirrer atau mixer selama durasi tertentu menggunakan timer. Terakhir, valve C membuka dan membuang campuran ke tangki akhir. Seluruh proses divisualisasikan melalui Human Machine Interface atau yang sering kita sebut HMI yang dibuat di JX Designer, menampilkan indikator status valve, timer, counter volume, dan alarm. Sistem ini juga dilengkapi logika interlock, tombol stop, dan sensor safety, menjadikannya aman dan fleksibel untuk pengujian berulang. Melalui pengujian skenario, saya mendapatkan hasil bahwa sistem dapat berjalan secara otomatis penuh dari awal hingga akhir siklus, berhenti dengan aman ketika tombol stop ditekan, menolak start jika sensor level mendeteksi kondisi tidak aman, menyimpan waktu sisa saat proses dihentikan,
lalu melanjutkan saat dimulai kembali. Seluruh logika berjalan sesuai perancangan dan sistem dapat diulang tanpa perlu riset manual. Kemampuan ini penting karena mencerminkan kondisi nyata atau kondisi real di dunia industri, di mana sistem harus mampu merespons interupsi dan tetap menjaga stabilitas operasi. Oke, sebentar, saya mau minum dulu. Oke, kita lanjut. Selain manfaat teknisnya, proyek ini memberikan dampak signifikan dalam bidang pendidikan di teknik instrumentasi. Dengan menggunakan CX simulator, sistem ini dapat dijalankan sepenuhnya secara virtual tanpa memerlukan perangkat keras, namun dengan pengalaman kontrol yang sangat mendekati sistem nyata atau real system. Hal ini membuka peluang besar untuk digunakan sebagai: pertama, media praktikum digital untuk mahasiswa ataupun untuk operator. Yang kedua, alat bantu pembelajaran ladder diagram dan HMI di sekolah atau di politeknik. Yang ketiga, bahan simulasi tugas akhir tanpa biaya besar dan tanpa risiko kerusakan alat. Mahasiswa dapat belajar tentang kontrol proses batch, logika pemrograman PLC, pemrosesan sekuensial, interlock, timer, counter, dan monitoring visual. Semuanya itu dalam satu sistem terpadu. Dan tentu saja dalam proses pembuatan saya tidak segampang itu dan tidak semudah itu. Saya juga menemui banyak tantangan. Salah satunya adalah bagaimana menyusun ladder diagram yang bisa fleksibel, tahan terhadap interupsi, dan tetap efisien. Misalnya, saat sistem berhenti di tengah timer berjalan, saya perlu menyusun logika perhitungan waktu sisa agar proses bisa dilanjutkan secara akurat tanpa mengulang dari awal. Tantangan lainnya adalah menyusun HMI yang informatif tetapi tidak membingungkan. Saya mencoba menyesuaikan antar mukanya agar mudah dibaca, memiliki alarm yang jelas, dan bisa dikendalikan baik oleh pengguna awam maupun teknisi. Tantangan-tantangan seperti ini justru menjadi bagian dari proses pembelajaran saya, dan pada akhirnya memperkuat kompetensi saya dalam memahami bagaimana sistem kontrol dirancang secara menyeluruh
baik dari sisi pemrograman, logika, hingga pengalaman pengguna. Kedepannya, sistem ini masih sangat terbuka dan masih sangat bisa untuk dikembangkan. Beberapa potensi pengembangan antara lain, yang pertama, menambahkan kontrol temperatur menggunakan sensor dan PID control. Yang kedua, menyisipkan komunikasi IoT untuk monitoring jarak jauh melalui ThingSpot atau Blink, dan mengintegrasikan sistem ini dengan modul SCADA sehingga status proses dapat dimonitor dari komputer atau panel kontrol terpusat. Yang selanjutnya, yang keempat, menambahkan sensor flow transmitter atau sensor aliran fisik jika diimplementasikannya pada hardware nyata atau real hardware. Yang kelima, menyusun model prediksi viskositas berdasarkan volume dan jenis material dengan pendekatan machine learning ringan. Semua hal tersebut bisa menjadi bagian dari pengembangan selanjutnya oleh mahasiswa berikutnya atau dalam proyek kolaboratif di universitas atau di kampus-kampus. Sebagai penutup, proyek ini tidak hanya menjawab tantangan otomasi proses pelumas secara teknis, tetapi juga membuktikan bahwa dengan kreativitas dan kerja keras, saya dapat menghadirkan sistem edukatif yang efektif dan relevan. Kombinasi antara teknologi industri seperti PLC, HMI, dan simulasi edukatif, salah satunya yaitu CX Simulator, menjadi jembatan yang mempertemukan dunia akademik dengan realita lapangan atau real industri. Saya berharap sistem ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi saya sebagai pengembang, tetapi juga bagi siapapun yang ingin belajar, mengajar, atau bahkan menerapkan sistem kontrol sederhana di industri kecil dan menengah. Otomasi bukan lagi sesuatu yang rumit, mahal, atau eksklusif. Dengan alat dan pemahaman yang tepat, semua orang bisa belajar dari simulasi yang kita akan buat. Dan satu kali lagi, instrumentasi adalah jantungnya industri. Jika tidak ada instrumentasi, maka jantung itu tidak akan bisa berdetak. Sekian konklusi dari saya. Jika ada salah perkataan maupun salah ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan video ini diperuntukkan untuk pengumpulan tugas mata kuliah pemrograman controller. Saya izin pamit. Muhammad Jidan Baraja, NRP 20422310009, Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.